Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat dunia akhirat, langit dan bumi. Senang sekali saya kembali menjumpai Anda di channel Imron Kaya Raya. YouTuber yang pintar dimanapun Anda berada, izinkan saya mendoakan Anda yang sedang berada dimanapun selalu dalam keadaan sehat walafiat, murah rezeki, panjang umur, dan selalu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. YouTuber yang pintar, kali ini saya akan berkisah tentang adanya orang ketiga yang selama ini dituduh menjadi sosok pengganggu rumah tangga orang, kemudian juga sebagai biang kerok dari sebuah rumah tangga seseorang, dan lain sebagainya. Tidak ada hal yang positif terhadap hadirnya orang ketiga. Tapi, YouTuber yang pintar, ikuti kisah ini supaya kita akan melihat dari sisi yang berbeda tentang hadirnya orang ketiga. Simak video ini sampai tuntas. Tetap di channel Imron Kaya Raya dan jangan lupa subscribe, like, dan share supaya tidak ketinggalan informasi yang disampaikan oleh channel Imron Kaya Raya. Sesaat lagi saya akan kembali. YouTuber yang pintar, pada Kamis tanggal 17 Januari 2013, waktu itu pagi menjelang siang, salah satu teman saya yang inisialnya TN tiba-tiba mengajak saya bercerita tentang rumah tangganya. Dalam hal ini tentu saya tidak akan menyebut nama asli karena ini berkaitan dengan kode etik dan saya tidak ingin mencemarkan nama baik teman saya ini. Bagi saya, kepercayaan dari TN teman saya ini untuk memecahkan satu masalah kepada saya, ini adalah buat saya kehormatan. Sebab saya yakin tidak semua orang akan mendapat kepercayaan dari TN untuk berbincang sesuatu. Apalagi ini menyangkut rumah tangga yang saya pikir rumah tangga merupakan sesuatu yang sangat privat, yang sangat pribadi. Jadi tidak sembarangan ketika TN itu bercerita tentang rumah tangganya. Setelah di ruangan saya, TN kemudian bercerita tentang istrinya, inisialnya IST. Katanya, IST sering marah dan menghunjam dengan sejumlah kalimat yang kurang enak didengar. Apalagi kalau TN suaminya memang sedang punya keinginan untuk bersama istrinya di tempat tidur. Tetapi IST selalu menolak. Kontan saja, sebagai suami, TN langsung emosi. Dan saat itulah terjadi sebuah pertengkaran antar keduanya. Sampai-sampai IST, si istrinya tadi, menyuruh TN suaminya untuk mencari perempuan lain. Kamu cari saja perempuan lain. Aku memang serba kekurangan. Cari saja yang lebih cantik, yang lebih baik dari aku, kata istri TN dan cerita kepada saya menirukan IST saat marah terhadapnya. Menanggapi kalimat itu, seketika TN kemudian berpikir panjang. Secara kebetulan, TN punya kenalan perempuan yang bekerja di sebuah karaoke di Palembang. Inisialnya namanya BN. Menurut TN, BN ini memang lebih cantik daripada istrinya. Dia lebih muda, bahkan lebih kaya. Awalnya, sejak kenal dengan BN, keluarga TN dan IST ini berjalan secara normal. Tetapi ternyata di dalamnya menyimpan api dalam sekam. Satu hal yang sangat manusiawi ketika kemudian IST juga cemburu dengan hubungan baik antara TN dan BN. Api kecemburuan tetap saja berkobar di hati IST terhadap TN. Apalagi beberapa kali BN sering menelpon TN. Bahkan sesekali istrinya TN juga langsung menyambut telepon dari BN. Kata BN, saya tidak akan merebut suaminya. Ia hanya cinta dengan TN. Apa tidak boleh kalau aku sayang dan cinta dengan suamimu? Kata BN lewat teleponnya. Sampai-sampai BN sering bertanya soal sarapan pagi, makan siang, dan sampai menyarankan agar TN selalu menjaga kesehatan. Padahal BN bukan istrinya. Dengan cara BN yang seperti itu, tentu saja ini memancing kecemburuan yang dimunculkan oleh TN. Istrinya TN sangat cemburu dengan perlakuan BN terhadap suaminya. Walaupun dalam benaknya TN tidak ada niat untuk menikahi BN yang memang selama ini sudah kenal baik dengan TN. Di balik api kecemburuannya, ternyata belakangan ini istrinya TN mulai berangsur berubah. Perhatian yang selama ini sering dilakukan BN kini menular kepada IST. Ada proses perubahan yang secara perlahan mengalir pada darah istrinya TN. Suatu ketika kemudian TN bercerita dengan saya. Terus terang Pak, beberapa pekan ini istri saya sudah mulai berubah baik
dan tanggap terhadap tugas-tugas keseharian sebagai istri. Saya betul-betul bersyukur, Pak. Kata TN yang saya melihatnya matanya kali itu sempat berkaca-kaca karena haru. YouTuber yang pintar, proses kesadaran seorang hamba Tuhan selama ini seringkali kita anggap harus manusia yang menyelesaikan. Padahal urusan kesadaran adalah sesuatu yang gaib yang tidak tampak secara zohir. Sama seperti tugas seorang kiai. Tugasnya sekedar menyampaikan pesan ayat kepada jamaah. Tetapi apakah jamaah itu akan sadar atau tidak, akan berubah seketika atau tidak, itu bukan wilayah dan tugas manusia. Sebab wilayah batin adalah wilayah Tuhan, bukan wilayah makhluk seperti manusia. Dengan kondisi yang demikian, Tuhan kemudian mengambil alih kewenangan TN si suaminya IST tadi, meski harus mengutus BN sebagai orang ketiga yang kenal baik dengan TN. Tiba-tiba BN hadir di tengah-tengah keluarga TN dan IST. Bukan untuk membuat malapetaka rumah tangga tentunya. Tetapi begitulah cara Tuhan untuk mendidik hambanya. Mendidik IST yang selama ini kurang memperhatikan suaminya, sehingga Tuhan harus mengutus orang ketiga yang memperhatikan melebihi dari istrinya TN. Bahkan tidak jarang Tuhan juga mendatangkan sebuah kematian terhadap orang yang kita cintai demi proses pendidikan mental kita untuk menjadi hamba yang mulia. Karena Tuhan yang menciptakan makhluk, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dialah yang lebih mengetahui mana yang terbaik untuk kita. Munculnya api kecemburuan dari istrinya TN adalah bentuk kecintaan seorang istri TN kepada TN itu sendiri. Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedang mendidik istrinya TN dengan menghadirkan BN sebagai orang ketiga. Perhatian BN melalui telepon bertanya-tanya tentang sarapan, pekerjaan, dan kesehatan, padahal dia bukan istrinya. Ini menjadi bagian dari pesan Tuhan, pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada IST, istrinya TN, agar dia melakukan serupa terhadap suami tercintanya dan menabur kecintaan Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rumah tangganya yang lebih baik. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat dunia akhirat, langit dan bumi. Kita akan bertemu lagi dengan tema yang berbeda di channel Imron Kaya Raya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.